Halo semuanya, kita dari Civil Exploration atau CIVEX, salah satu subprogram Forsia oleh Departemen Keilmuan dan Keprofesian HMS EPTK UPI. Kali ini kita akan membahas etika profesi insinyur sipil. Kenapa sih setiap orang harus punya etika? Apakah seorang insinyur juga perlu etika dalam keberlangsungan konstruksi? Nah, pasti kalian udah tahu kan apa itu etika? Setiap orang penting untuk menjaga etika kepada sesama. Etika pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana orang itu seyogyanya berperilaku. Dan etika berasal dari kesadaran manusia yang merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu bagaimana dengan etika pada seorang insinyur sipil? Profesi insinyur teknik sipil adalah suatu pekerjaan keteknik sipilan yang dalam pelaksanaannya dituntut keahlian untuk melayani kebutuhan masyarakat di bidang infrastruktur. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Mari kita bahas secara mendalam mengenai kode etik insinyur. Kode etik insinyur merupakan suatu panduan perilaku profesional bagi insinyur di Indonesia yang telah disusun oleh Persatuan Insinyur Indonesia atau yang bisa disebut PII. Kode etik insinyur tersebut berisi seperangkat norma, nilai dan aturan yang mengatur perilaku insinyur dalam menjalankan tugas profesional mereka. Dalam kode etik insinyur terdapat prinsip-prinsip dasar, yaitu pertama, mengutamakan keluhuran budi. Kedua, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Ketiga, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Keempat, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Lalu, ada 3 hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi. Pertama, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dia lakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kedua, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja. Ketiga, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu proyek atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain proyek atau perusahaan tanpa mendapatkan suatu izin terlebih dahulu. Nah, jadi kalian mengerti kan betapa pentingnya seorang insinyur sipil harus memiliki etika? Tetapi ada juga loh pelanggaran atau kecelakaan konstruksi akibat dari kasus pelanggaran kode etik insinyur. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa contoh nyata dari pelanggaran kode etik insinyur dalam praktik teknik sipil. Pertama, terjadinya kecelakaan jembatan Kutai Kartanegara dianggap sebagai salah satu kasus pelanggaran kode etik insinyur. Runtuhnya jembatan ini dikaitkan dengan pelanggaran prinsip utama, yaitu kegagalan desain, konstruksi, atau pemeliharaan. Kedua, contoh lain pelanggaran kode etik insinyur dalam teknik sipil adalah kasus pengeboran yang menembus kawasan lindung formasi Kujung di Indonesia. Pelanggaran tersebut terjadi karena tidak memperhatikan dampak lingkungan dan potensi kerusakan pada kawasan lindung yang dapat berdampak negatif jangka panjang terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Ketiga, salah satu contoh pelanggaran kode etik insinyur yang umum dalam teknik sipil adalah ketika insinyur tidak memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan, cedera, atau bahkan hilangnya nyawa.
Pelanggaran-pelanggaran ini memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Dan hal ini menekankan pentingnya menjunjung tinggi kode etik insinyur dalam praktik keinsinyuran. Mungkin segitu aja teman-teman pembahasan kita mengenai etika profesi insinyur sipil. Semoga pembahasan ini bermanfaat buat kalian semua. See you on the next video teman-teman. Bye-bye.